Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, ketahuilah bahwasanya di bulan Ramadan kita tidak saja hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, yaitu dengan menahan diri dari makan dan minum serta berhubungan suami istri dari terbitnya fajar shadiq sampai dengan terbenamnya matahari. Akan tetapi kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang dapat merusak pahala ibadah kita di bulan Ramadan. Di antaranya adalah kita diperintahkan untuk menjaga lisan kita. Perintah menjaga lisan ini tertuang di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang benar. Artinya perkataan-perkataan yang dibenarkan di dalam syariat. Kenapa kita diperintahkan untuk berusaha menjaga lisan kita, terlebih-lebih di bulan Ramadan? Taus bin Kaisan rahimallahu ta'ala, seorang tabi'in, beliau mengatakan, lisani sab'un in arsaltahu akalani. Lisanku adalah binatang buas, di mana ketika aku tidak bisa menjaganya, maka dia akan menerkamku. Maka artinya, ketika kita tidak mampu menjaga lisan kita, maka lisan ini akan meluluh lantahkan seluruh amal ibadah kita. Pahala-pahala kita di bulan Ramadan akan dirusak akibat lisan kita. Dan pada akhirnya, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, kam min sa'imin laisa lahu min siyami ilal ju'. Betapa banyak orang itu berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar. Artinya ibadah yang dia lakukan di bulan Ramadan, puasanya, baca Qur'annya, zikirnya, sia-sia tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karenanya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dan kita amalkan untuk menjaga lisan kita, terlebih-lebih di bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama adalah hendaknya berbicara yang baik atau diam. Artinya sebelum kita berbicara, kita berpikir terlebih dahulu. Apakah sesuatu yang akan kita ucapkan ini bermanfaat atau tidak? Sebagaimana Nabi SAW, beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Para ulama menjelaskan yang dimaksud berbicara yang baik adalah pembicaraan yang menimbulkan manfaat. Manfaat bagi akhiratnya dan juga manfaat bagi dunianya. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan untuk kita mampu menjaga lisan kita adalah hendaknya kita selektif dalam memilih teman. Kita tinggalkan teman-teman atau circle yang tidak menimbulkan manfaat, tidak menimbulkan maslahat. Ketika kita berteman dengan orang-orang yang hobi membicarakan keburukan orang lain, ketahuilah itu akan mengajak kita, menggiring kita untuk kita ikut-ikutan membicarakan keburukan orang lain. Dan perhatikan, orang-orang yang hobi membicarakan keburukan orang lain, ketika kita tidak ada, maka kita akan dijadikan sebagai bahan pembicaraannya. Makanya Nabi SAW beliau bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu akan mencocoki kebiasaan teman dekatnya. Maka hendaklah kita selektif dalam memilih teman. Dengan kita memilih teman-teman yang baik, teman-teman yang senantiasa mengajak kepada kebaikan-kebaikan, maka itu pun akan mempengaruhi kita pada kebaikan-kebaikan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita berusaha untuk muhasabah diri.
mengingat-ingat tentang diri kita. Dari mana kita dan bagaimana kita. Kita tercipta dari setetes air yang hina, yaitu sperma. Dan saat ini kemanapun kita berada, kita membawa kotoran-kotoran. Dan pada akhirnya ketika kita meninggal dunia, jasad kita akan menjadi seonggok bangkai. Artinya kita bukanlah siapa-siapa. Tidak ada yang patut kita banggakan. Dan mengingat kembali bagaimana kita. Kita adalah manusia yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan. Dengan kita menyibukkan diri mengingat-ingat kesalahan kita, maka kita tidak sempat mengingat-ingat kesalahan orang lain. Inilah 3 hal yang menjadi kiat-kiat untuk bagaimana kita dapat menjaga lisan kita terlebih-lebih di bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa bersemangat dalam beribadah dan mampu menjaga lisan kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.